Oke, mari kita langsung nyelam ya ke sebuah konsep ekonomi yang, kedengerannya kayak fiksi ilmiah banget, tapi ini lagi dikaji serius. Namanya Ergon Cyberverse. Betul, konsep yang cukup radikal sih memang. Sumber kita kali ini laporan yang ngebahas gabungan antara dunia digital yang imersif, Cyberverse ini, sama ekosistem layanan kebutuhan pokok namanya Ergon. Ya, konvergensi digital dan fisik. Nah, misi kita sekarang, ngebongkar gimana caranya AI, terus metaverse yang canggih, ada kripto unik banget. Sama kebutuhan nyata kayak pangan, energi gitu, bisa nyatu jadi satu ekosistem yang jalan sendiri. Mandiri ya? Yang bikin penasaran nih, ada kripto yang katanya nilainya bisa basi kalau didiemin, terus ada AI super pinter yang jadi kayak otaknya gitu. Oke deh, siap. Mari kita bedah. Siap, monggo. Jadi pertama soal Cyberverse. Ini bukan metaverse biasa aja kan ya? Bukan sekedar itu. Bayaninnya dia kayak gabungan media sosial yang bener-bener bikin kita masuk ke dalamnya, terus ada game aksi, plus elemen dunia nyata kayak Pokemon Go gitu. Iya, jadi batas antara digital sama fisik itu makin tipis nantinya. Nah, inti teknologinya itu AI. Disebutnya organisme digital. Gimana tuh maksudnya? Jadi AI ini dirancang buat terus belajar. Belajar dari semua interaksi kita di dalam cyberverse, tiap gerakan karakter, pilihan kita, semua deh. Ditambah data dari dunia nyata juga. Oh, oke. Bedanya sama model sekarang kayak Google gitu apa dong? Nah, ini kuncinya. Data Anda di sini tuh nggak dijual buat iklan. Sama sekali beda. Terus buat apa dong datanya? Data Anda itu dipakai buat literally menumbuhkan AI-nya dan dunianya itu sendiri. Jadi aktivitas Anda itu langsung ngebangun nilai di dalam ekosistemnya. Bukan diekstrak keluar buat kepentingan lain. Wah, menarik. Jadi kita ikut bikin dunianya gitu ya? Persis. Anda bukan cuma konsumen, tapi co-creator. Oke. Terus yang ngerakin ekonominya, kriptonya nih, katanya unik banget. Iya, ini juga revolusioner. Namanya kripto super liquid. Konsepnya gini, susah disimpan, gampang banget ngalir. Kayak energi gitu loh. Susah disimpan. Gimana maksudnya? Ada mekanisme namanya demurrage. Gampangnya, hitung mundur nilai. Artinya, kalau kripto ini nggak Anda pakai atau nggak Anda alirkan ke orang lain, nilainya bakal berkurang sendiri seiring waktu. Waduh, jadi kayak kentang panas dong, harus dioper terus. Bisa dibilang gitu. Tujuannya jelas banget, biar nggak ada yang nimbun aset, nggak ada paus kripto yang bikin ekonomi macet. Ini by design anti penimbunan. Tunggu. Berarti uangnya emang sengaja dibikin supaya muter terus. Bukan buat disimpan. Ini beda banget sama cara kita lihat uang sekarang loh. Betul, sangat beda. Lalu, nilainya datang dari mana dong kalau bukan dari spekulasi pasar atau kelangkaan kayak Bitcoin gitu? Nah, ini dia. Nilainya nggak ngawang-ngawang. Dia terikat sama dua hal yang beneran ada di ekosistem. Pertama, energi, kita sebut F. Ini bukti kerja kolektif dari manusia dan AI di sistem itu. Oke, energi, kerja kolektif. Kedua, jarak, kita sebut S. Ini soal seberapa luas jangkauan adopsi jaringannya. Kasarnya nih, rumusnya W sama dengan F kali S. Nilai itu hasil dari kontribusi nyata dikali jangkauan jaringan. Jadi, makin banyak yang aktif berkontribusi, dan makin luas jaringannya, makin bernilai kriptonya, gitu ya? Tepat. Ini sekaligus mencegah kematian ekonomi karena uang mandek dan mendorong sirkulasi yang lebih merata. Kalaupun Anda punya banyak, sistemnya ngedorong Anda buat nyimpennya di banyak dompet kecil, bukan satu dompet raksasa. Oke. Kripto unik udah kebayang. Tapi, gimana nyambungnya ke dunia nyata? Ke pangan, energi yang tadi disebut. Di mana peran Ergon ini? Nah, disinilah Ergon masuk. Dia jadi fondasi fisiknya. Ergon ini fokusnya nyediain layanan esensial, pertanian modern, energi terbarukan, logistik, gitu-gitu. Oh, jadi yang nyediain barang dan jasa benerannya? Iya, ini yang ngasih jangkar nilai real ke dunia digital cyberverse tadi. Ergon dapat duitnya dari mana? Ya dari biaya transaksi jual beli di platformnya, jadi memonetisasi aktivitas ekonominya. Mungkin juga dari layanan dompet khusus, kan kriptonya unik tuh. Dan AI pasti penting juga di Ergon kan? Penting banget. Buat ngolah data rantai pasok, efisiensi energi, terus ya jelas buat ngelola transaksi kripto yang ngalirnya deres banget itu. AI di sini butuh data aktif Anda. Data transaksi bukan data profil pasif kayak di platform lain. Ngerti. Jadi,
Ergon nyediain infrastruktur fisik dan nilai real. Cyberverse nyediain interaksi dan data digital. Terus, siapa atau apa yang ngatur semua ini biar sinkron, biar nyambung? Nah, ini bagian yang paling futuristik mungkin. Ada AI super cerdas, sebut aja Super AGI. Dia ini jadi kayak konduktor orkestranya. Super AGI, kayak bank sentral tapi AI. Semacam itu, tapi sepenuhnya otonom dan basisnya algoritma. Tugasnya bukan cuma nyatet transaksi loh, dia aktif mengelola aliran kriptonya, ngasih insentif biar uangnya muter terus. Bahkan, dia bisa menciptakan pasar baru secara otomatis. Wow, menciptakan pasar baru, otomatis. Kedengarannya, powerful banget peran AI-nya. Iya, kalau dia lihat ada potensi transaksi macet atau ada kebutuhan yang belum terpenuhi, dia bisa inisiasi pasar baru biar kriptonya tetap ngalir. Tujuannya yaitu jaga ekonomi tetap liquid dan hidup. Ada contoh lebih konkret nggak? Gimana sinergi Ergon Cyberverse ini bisa ngubah sesuatu? Misalnya di bidang produksi. Ada, contoh menarik nih, data dari aktivitas Anda di Cyberverse, misalnya Anda bikin desain keren atau dari pola interaksi Anda, itu bisa diolah sama AI jadi semacam cetak biru digital. Oke, cetak biru digital. Terus? Nah, cetak biru ini bisa langsung dipakai sama UMKM lokal yang udah nyambung ke jaringan Ergon. Mereka bisa bikin produk fisik canggih pakai itu, mungkin pakai printer TDD atau mesin lainnya. Jadi, aktivitas digital Anda bisa memperdayakan manufaktur lokal secara langsung. Wah keren, jadi nyambung banget ya dari digital ke fisik. Banget. Selain itu, muncul juga model pekerjaan baru. Misalnya, Anda bisa dapat penghasilan pasif cuma dengan menyewakan kapasitas dompet digital Anda. Nyewain dompet, gimana caranya? Karena butuh banyak dompet kecil, buat nyimpen nilai gede, mungkin ada mekanisme sewa kapasitas dompet. Atau, contoh lain, Anda bisa jual kelebihan listrik dari panel surya di rumah Anda ke jaringan. Buat apa? Ya buat ngasih daya ke AI-nya atau buat nambang kriptonya itu sendiri. Wow, jadi dari main game atau aktif di dunia digital, bisa bantu UMKM produksi barang sambil dapat duit dari sewa dompet atau jual listrik sisa. Ini benar-benar bisa geser cara kita melihat kerja dan partisipasi ekonomi ya. Potensinya ke arah sana. Jadi, apa artinya ini semua buat kita semua, buat Anda yang lagi dengerin? Intinya sih, konsep kerja dan nilai itu jadi jauh lebih luas. Nggak cuma kerja kantoran atau kerja fisik. Kontribusi data Anda, interaksi digital, bahkan efisiensi energi di rumah, semua itu bisa jadi bernilai ekonomi di dalam sistem ini. Jadi, ada potensi pemberdayaan ekonomi lokal UMKM gitu ya? Besar. Coba lihat siklusnya. Aktivitas Anda menghasilkan data diolah AI jadi produk digital atau kripto, Anda pakai kripto itu buat beli barang jasa nyata dari Ergon. Aktivitas ini butuh energi, bisa dari Ergon, bisa dari Anda sendiri. Ini kayak ekosistem tertutup yang dirancang buat muter terus dan berkelanjutan. Iya ya, bener-bener closed loop ya? Betul. Oke, kita baru aja menyelami visi Ergon Cyberverse, sebuah model ekonomi digital fisik yang coba mandiri, diatur AI, ditenagai kripto yang anti-mandek, dan akarnya di kebutuhan dasar kita. Sebuah visi yang ambisius tapi menarik untuk dipikirkan. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Kalau sampai AI bisa secara otonom mengatur seluruh aliran ekonomi kita berdasarkan aktivitas kolektif kita, bahkan sampai bikin pasarnya sendiri, seberapa besar sih sebenarnya kendali kita sebagai manusia? Dan kira-kira model pengawasan atau tata kelola baru apa ya yang kita perluin biar sistem secanggih ini tetap sejalan sama kesejahteraan kita semua? Pertanyaan penting tuh. Oke, itu dia selamat kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.